Bapak Ibu Saudara, mari buka Lukas pasal 14. Hari ini saya akan berbicara mengenai indahnya dibentuk oleh Tuhan. Indahnya dibentuk Tuhan. Bapak Ibu, kita sering mendengar atau menyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya lagu ini merupakan realitas yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Sekali lagi, lagu ini merupakan realitas yang harus dialami oleh orang percaya. Saya percaya penulis lagu ini ketika membuat lagu ini, dia sedang mengalami pembentukan Tuhan. Dia sedang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga muncullah lagu ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah kenyataan yang harus dialami oleh orang percaya termasuk penulis lagu ini. Bapak Ibu, kita sering mendengar ilustrasi mengenai uang 100.000. Saya tidak bawa dompet, anggaplah ini uang 100.000. Kita sering mendengar ilustrasi uang 100.000 itu mau dilecek-lecek, mau dilempar di tanah, diludahin, tetap uangnya berharga, bernilai. Atau untuk ibu-ibu yang hari-hari ini minyak lagi mahal, ngelihat uang 100.000 lecek-lecek di tanah udah diludahin, tetap saja ini bentuknya indah. Betul nggak ibu-ibu? Iya dong. Nah, kita sering dengar ilustrasi itu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah uang 100.000 itu bisa ada begitu saja Bapak Ibu? Bagaimana caranya uang 100.000 ini bisa bernilai, berharga atau indah untuk dilihat? Apakah dia ada begitu saja? Tidak kan Bapak Ibu? Uang 100.000 ini harus dibentuk menjadi uang 100.000, barulah dia punya nilai. Barulah dia berharga dan indah untuk dilihat. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru, kita akan menemukan kata banyak orang, termasuk nanti ayat yang kita baca. Tujuan penulis menulis kata banyak orang itu ditulis bukan untuk menunjukkan Yesus sedang bersaing dengan agama tertentu atau tokoh agama tertentu, dari pengikut yang sedikit jadi banyak orang sehingga penulis menulis banyak orang. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya untuk menjelaskan bahwa memang banyak orang yang mendengar Yesus, yang mengikut Yesus, tapi hanya sedikit yang mau dibentuk oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, sama seperti uang 100.000 itu tadi. Kalau dia dibentuk jadi uang 100.000, dia akan berharga, akan indah, akan punya nilai. Nah, kita harus mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Ketika engkau dan saya memutuskan untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, maka suka tidak suka, mau tidak mau, realitas kenyataan yang harus kita alami adalah engkau dan saya harus dibentuk oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Iya dong Bapak Ibu, ini kenyataan yang harus kita alami. Inilah konsekuensi dari menjadi pengikut Kristus. Sama seperti orang banyak pada waktu itu, mereka mengikut Yesus. Ketika mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka mendengar, mereka menyaksikan secara langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sedang ngumpulin orang supaya banyak-banyak, kan enggak. Tapi melalui setiap firman yang dia ucapkan, ajaran-ajaran yang dia ucapkan, termasuk firman yang nanti sebentar kita baca, Tuhan Yesus sedang membentuk mereka Bapak Ibu. Sedang membentuk mereka. Sama seperti kita, tidak ada bedanya. Nah, dibentuk seperti apakah banyak orang pada waktu itu? Atau dibentuk menjadi seperti apakah orang Kristen hari ini? Mari kita baca. Kita lihat Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Ini yang pertama. Ketika Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan ini, perumpamaan ini kepada mereka. Mereka di sini banyak orang Bapak Ibu. Pada waktu itu banyak orang yang mengikut dia. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab apa? Mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan.
Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, sama-sama kita baca 2-3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat ini Bapak Ibu, keseluruhan ayat ini yang baru saja kita baca, dapat saya simpulkan bahwa Tuhan sedang membentuk orang banyak pada waktu itu yang mengikut dia, yang mendengar dia mengajar, sedang membentuk mereka untuk menjadi orang Kristen yang rendah hati. Sekali lagi Tuhan sedang membentuk mereka untuk menjadi orang Kristen yang rendah hati. Dari perkataan Tuhan Yesus sudah jelas, dia melarang mereka untuk sombong, untuk meninggikan diri. Bapak Ibu tahu ada dua alasan kenapa kita ini nggak boleh sombong, nggak boleh meninggikan diri. Yang pertama, berdasarkan ayat ini, ada yang lebih terhormat daripada kita. Kalau bahasa umumnya di atas langit ada langit. Ini alasan pertama kenapa orang Kristen nggak boleh sombong. Karena memang Tuhan Yesus bilang jangan sampai ada orang yang lebih terhormat daripada kamu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara dikatakan jangan sampai ada orang yang datang ngomong, Pak, ini sudah ada yang nempatin, Bapak duduknya di belakang. Jangan sampai kita dipermalukan orang, maksudnya itu kenapa kita gak boleh sombong. Tapi orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, kira-kira kalau dia datang ke pesta, dia pakai baju yang bagus, ya kan, parfum wangi, ya kan, sikat gigi 2 kali minimal, ya kan, pokoknya udah ganteng cantik, datang ke pesta, membusungkan dada. Dia lihat ada kursi di depan, dia duduk di situ. Dari rumah sampai ke tempat itu, di hatinya cuma meninggikan diri. Bapak Ibu, orang kayak gini, dia nggak tahu bahwa ada yang lebih terhormat dari dia. Dia nggak tahu bahwa nanti ada orang datang kepada dia untuk mempermalukan dia. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh sombong sebagai orang Kristen. Nah sebaliknya, ini poinnya Bapak Ibu. Hanya ada satu alasan mengapa engkau dan saya harus menjadi orang Kristen yang rendah hati. Karena ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah alasan kita kenapa kita mau merendahkan diri. Karena satu waktu memang kita akan ditinggikan. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya ditinggikan. Bapak Ibu, inilah indahnya dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang rendah hati, tapi waktu rendah hati ditinggikan Tuhan. Indah gak Bapak Ibu? Indah loh dibentuk jadi orang yang rendah hati, supaya satu waktu memang akan ditinggikan Tuhan. Beberapa orang pernah curhat konseling kepada kami tentang kekecewaan yang sedang dia alami. Ada yang diputus pacar, hampir bunuh diri Bapak Ibu. Ada yang maaf kata ditinggal oleh orang yang disayang, ya meninggal dunia, dipanggil pulang ke Bapa di surga. Kecewa Bapak Ibu. Lalu ada juga yang berhubungan dengan pekerjaan di PHK dan sebagainya. Sebagian besar Bapak Ibu, saya harus katakan kecewanya kepada Tuhan. Kecewanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya tentu saja sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala tidak boleh menghakimi orang-orang seperti ini. Pak jangan kecewa sama Tuhan, nanti kena kutuk. Pak jangan gitu, kuat Pak kita. Orang kayak gini konseling sama saya, kalau saya jawabannya seperti itu, udah kecewa sama Tuhan, kecewa lagi sama pendeta model begini. Jadi waktu mereka konseling curhat sama saya, Bapak Ibu Saudara, saya hanya bisa memberikan satu jalan keluar kepada mereka, yaitu apa? Mau nggak atau bersedia nggak untuk rendah hati? Kenapa Bapak Ibu? Tanpa mereka sadari waktu mereka kecewa kepada Tuhan, apapun persoalannya, tanpa mereka sadari pada saat mereka kecewa itu sebenarnya mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Kekecewaan adalah buah dari pemberontakan yang tidak disadari kepada Tuhan. Makanya saya hanya kasih satu solusi. Mau nggak dipulihkan kekecewaannya? Mau nggak dipulihkan hidupnya tidak kecewa lagi? Cuman satu jawabannya. Rendah hati. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saya sampai bilang kalau orang Yahudi itu merendahkan diri Pak. Bukan bersujud. Benar-benar apa ya? Benar-benar tiarap sampai taruh abu lambang kehinaan. Itu kalau orang Yahudi sudah merendahkan diri di hadapan Elohim Yahweh. Sampai begitunya ekspresi dari tubuhnya. Nah termasuk kita orang Kristen, kita kan tidak mengutamakan ekspresi luar ini. Tapi ekspresi dalam, mau gak saya bilang, rendah hati di hadapan Tuhan. Tinggal berkata seperti Yesus berkata. Memang kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi dengan segenap kerendahan hatinya, karena Filipi 2 berkata, dia merendahkan diri kapan? Ya saat di Taman Getsemani itu.
Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bisa pastikan kalau engkau melakukan itu, engkau akan ditinggikan Tuhan. Nah ditinggikan Tuhan jangan hanya dimengerti dari yang gak punya mobil, punya mobil. Dari yang miskin jadi kaya, sehat jadi sembuh. Jangan segitu aja dong pemahamannya. Ditinggikan Tuhan di sini, dari yang tadinya kecewa ketika merendahkan hati di hadapan Tuhan, hatinya dipulihkan. Dari yang rusak tadi, kecewa tadi, dipulihkan Tuhan. Saya bilang, saya bisa pastikan kalau ibu atau bapak atau mas bro lakukan itu, Tuhan pulihkan hatinya. Dan faktanya Pak, beberapa memang mendengarkan nasihat saya, tapi beberapa tidak. Tetap memilih mau memberontak sama Tuhan. Ya sudah, saya bilang, saya cuma ingatkan ada satu bangsa yang seharusnya menuju ke satu tanah yang dijanjikan hanya beberapa waktu saja. Anggaplah 1 bulan, mereka cuma jalan kaki 1 bulan. Tapi karena tetap memilih memberontak kepada Tuhan, jadi 40 tahun. Selamat menjalani proses yang lama itu. Saya tidak bisa kasih solusi lagi. Nah ini maksudnya orang yang direndahkan akan ditinggikan Bapak Ibu. Termasuk engkau dan saya hari ini. Ketika kita memang diizinkan Tuhan untuk berada di tempat yang paling rendah, kata Alkitab. Tempat yang paling rendah loh Bapak Ibu Saudara. Kalau posisi tubuh tadi ya itu. Dalam posisi tiarap tadi Pak. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Kita pasti ditinggikan Tuhan. Jadi bersyukur ya, dibentuk Tuhan jadi pribadi yang rendah hati itu bersyukur. Indah loh dibentuk Tuhan, nanti satu waktu, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, nggak di bumi itu atau nanti di kekekalan, pasti kita ditinggikan Tuhan. Yesus katakan amin. Nah ini poin pertama, Tuhan membentuk orang banyak pada waktu itu. Yang kedua kita lihat ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu dan kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undang siapa Bapak Ibu? Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarahnya bangsa Yahudi, ini bangsa yang terkenal pelit, kikir. Pokoknya aduh Bapak Ibu Saudara, penuh perhitungan. Karena ya bisa kita selidiki ya sejarahnya bagaimana bangsa ini sekian waktu di tanah diperbudak, di tanah Mesir diperbudak, sehingga itu membuat watak orang yang pelit, ya watak yang penuh perhitungan, pokoknya apa-apa dihitung, apalagi sama Tuhan Bapak Ibu. Ini orang pelit sekali, ya. Dan banyak orang pada waktu itu yang mengikuti Yesus berlatar belakang dari Yahudi, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang pelit ini cenderung ya punya kecenderungan selfish, mikirinnya diri sendiri aja, kepentingan diri sendiri aja, pokoknya egois banget. Nah, dari ayat yang kita baca, Tuhan itu sedang membentuk nih orang-orang yang banyak mengikut dia tadi untuk jadi orang Kristen yang berbelas kasih. Dari orang yang pelit jadi orang, ya kamu tuh mau ikut aku, mau gak dibentuk jadi orang yang berbelas kasih. Tapi berbelas kasihnya spesifik Bapak Ibu, Tuhan katakan kepada orang yang lemah. Saya anggap orang miskin, cacat, buta, lumpuh ini saya deskripsikan sebagai orang lemah. Bapak Ibu pernah gak praktekkan berbelas kasih kepada orang lemah? Sering Pak, kepada suami atau istri sendiri itu biasa Bapak Ibu, ya biasa. Tapi benar-benar kepada orang yang lemah. Saya mau katakan ada satu kebahagiaan yang tidak terkatakan, yang tidak bisa dibayar dengan apapun ketika kita berbelas kasih kepada orang lemah. Inilah indahnya dibentuk Tuhan. Dari orang yang punya latar belakang tadi, pelit lah, perhitungan, egois, selfish, lalu dibentuk jadi orang yang berbelas kasih. Ternyata di balik pembentukan Tuhan itu, Tuhan bilang kamu akan berbahagia. Nah berbahagia ini saya nggak bisa katakan atau definisikan terlalu panjang Bapak Ibu.
Yang jelas ini tidak bisa dibayar dengan uang. Makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu coba praktekkan. Saya kasih contoh sederhana, walaupun ini tidak sama. Bapak Ibu kalau pernah nonton film-film tentang mafia, ya penjahat-penjahat yang merampok di bank, biarpun hasil uang curian Bapak Ibu, biasanya sebagian itu tetap dibagikan untuk orang susah, orang miskin, orang lemah. Bapak Ibu tahu kenapa alasannya? Bukan soal masuk surga atau enggak, belum ke situ. Itu soalnya waktu mereka melakukan itu, kayak ada satu kebahagiaan sendiri, kayak merasa dosanya berkurang. Kayak merasa apa yang dilakukan itu, ya inilah benar, bagi-bagi sama orang susah. Nah maksud saya ini versi yang tidak benarnya. Tapi ketika kita mempraktikkan apa yang Yesus katakan di sini, benar-benar kita dibentuk jadi orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah, Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu, coba aja. Tapi Pak, kalau yang di lampu merah itu kan bukannya pemerintah gak memperbolehkan kita kasih uang. Di zaman Yesus juga banyak peraturan Bapak Ibu. Hukum Taurat ada dan lain sebagainya, larangan-larangan. Tapi ketika hati Yesus tergerak, memang digerakkan, tergerak. Siapa yang menahan Bapak Ibu? Tergeraklah ia oleh belas kasihan, itu hari Sabat hari itu. Dia sembuhkan orang itu. Jadi saya tidak mau berdebat boleh enggak atau bisa enggak ini, saya enggak mau berdebat di situ, tapi ketika hati Bapak Ibu Saudara saya digerakkan untuk berbelas kasihan kepada orang lemah, saya mau katakan kita dibentuk nih punya belas kasihan. Ya. Aduh Bapak Ibu, kebahagiaannya tidak terkatakan. Seperti yang sebenarnya wadah ini lakukan, ya. Kita punya yayasan Bahtera Peduli Nusantara. Jadi saya bersyukur setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, uang Bapak Ibu Saudara termasuk yang di online yang mungkin memang menabur kebaikannya kepada orang yang lemah, itu nggak sia-sia. Karena memang kita berikan kepada orang yang lemah, yang membutuhkan. Makanya kalau jemaat semakin bahagia, ya wajar lah. Karena memang jemaat punya belas kasihan buat orang yang lemah, amin. Iya dong, bahagia, saya juga bahagia. Kalau uang dipakai buat kepentingan pribadi bisa sekali Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa yang Yesus ajarkan ini bukan omong kosong. Ketika memang kita berbelas kasihan apapun bentuknya ya. Pemberian berupa uang, nasihat, perhatian kepada orang yang lemah loh. Itu bahagia Bapak Ibu. Saya kasih contoh lain nih. Setiap kita kan pasti lagi punya masalah nih. Ya enggak? Tiba-tiba datang tuh orang lemah curhat tentang masalahnya. Bapak Ibu pilih apa? Atau di dalam hati bilang, emang lu aja yang punya masalah, gue juga punya masalah lebih besar dari lu. Bisa kan? Tapi ketika hati kita digerakkan oleh belas kasihan Bapak Ibu, ini orang datang nih, orang lemah, curhat sama kita, konseling. Kita dengarkan sampai dia nangis. Wah, sampai dia menemukan jawaban sendiri. Biasanya gitu Bu. Kalau konseling kita jangan terlalu banyak nasihat. Kadang-kadang orang cerita, dia sendiri ketemu jawabannya. Itu teknik daripada konseling sebenarnya. Tapi kan waktu untuk mendengarnya itu loh, itu yang berat, butuh belas kasihan. Tapi kalau kita lakukan itu setelah selesai konseling Bapak Ibu, waktu itu tidak terbuang percuma. Pulang itu bahagia, memang fisik capek ya kan, waktu tersisihkan untuk itu. Tapi Bapak Ibu, coba praktekkan ini, lakukan ini. Punya belas kasihan kepada orang yang lemah. Jangan cuma di lingkungan saudara, gereja kita, itu sudah pasti Bapak Ibu. Maksud Tuhan sudah pasti karena kita bisa saling balas-membalas. Tapi kalau memang ada orang lemah yang kita lihat, yang kita temui, dan Tuhan sudah menggerakkan hati kita, saya mohon Bapak Ibu, habis kebenaran ini, jadilah orang yang mau dibentuk punya belas kasihan. Amin. Maka kita akan, Tuhan bilang apa? Berbahagia kamu nanti. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan membentuk banyak orang untuk menjadi orang Kristen yang tidak banyak alasan. Mari kita baca ayatnya, pasal 14 ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagia orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Dia mengundang banyak orang. Ya, dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, ayo mari, sebab segala sesuatu sudah siap. Bayangkan ini sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Sopan juga nih, baik juga. Yang pertama berkata, minta maaf ya, aku telah beli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta maaf.
Yang lain lagi berkata, aku telah beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah ini paling banyak ini, makanya ini yang belum kawin baru kawin, awas ini ya. Lalu maka kembali hamba itu menyampaikan semuanya kepada tuannya. Bapak Ibu perhatikan, murka tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, bawa kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang butuh, orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintah sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan, lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk ke rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang ini itu akan menikmati perjamuanku. Bapak Ibu, waktu baca ini ya, coba kita waktu baca ini, kita berimajinasi seperti apa kira-kira Yesus ngomong ayat ini waktu itu. Kalau saya baca, saya coba imajinasikan, visualisasikan Yesus lagi marah ini loh Bapak Ibu. Saya bisa merasakan ada satu tendensi gitu, kayak ada tendensi dan kemarahan dari Yesus ketika dia mengatakan ini. Khususnya di bagian akhir loh, di bagian akhir dia bilang gini, sebab aku berkata kepadamu, ya tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang akan menikmati keperjamuanku. Ya. Saya merasa seperti itu, tapi benar atau tidaknya ya bisa tidak ya. Ada satu kemarahan, ada satu tendensi ketika Yesus mengucapkan ayat ini. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, dari ayat ini Tuhan itu sedang membentuk banyak orang pada waktu itu atau pengikutnya untuk tidak banyak alasan ketika apa? Diundang menikmati perjamuan yang sudah siap. Beberapa waktu lalu viral itu di dunia online. Dia sudah persiapkan pesta Pak, itu ratusan juta. Datang sih tamunya, tapi datang cuma sebentar. Jadi acara belum berakhir, itu tamu sudah pada pulang. Wah itu meriah sekali Pak, ratusan juta, dekorasi, acara sudah disiapkan. Tapi betapa kecewa dan marahnya dia kepada tamu-tamu itu, karena cuma datang sebentar. Yang datang sebentar aja marahnya sampai diposting. Kalau Yesus ada media sosial hari itu dia posting itu orang-orang itu yang diundang itu. Dibikin perjamuan kok nggak datang. Nah Bapak Ibu maksudnya begini, perjamuan yang sudah Tuhan siapkan itu merupakan gambaran tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Kehadirannya diperuntukkan pertama kali Bapak Ibu untuk umat pilihan yaitu bangsa Israel. Aku datang untuk domba pilihan Allah. Itu maksud kedatangan yang pertama. Tapi dari ayat ini banyak yang menolak, banyak yang beralasan. Akhirnya diperuntukkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, orang lemah miskin tadi ya gambaran dari diperuntukkan juga akhirnya kehadiran Yesus ini untuk bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu seharusnya semua loh tanpa terkecuali seharusnya semua bangsa Israel tidak menolak, tidak banyak alasan ketika Yesus hadir di dunia ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka lah yang akan dipakai Tuhan jadi alatnya. Maksud Tuhan tuh gini loh, kan sudah ada sejarah tuh bagaimana bangsa ini dipakai, tokoh-tokohnya dipakai. Tuhan juga mau mengadakan itu ketika Yesus datang ke dunia untuk bangsanya ini, bangsa pilihan ini. Tuhan mau ketika mereka tidak menolak kehadiran Yesus itu, mereka lah yang dipakai semuanya loh tanpa terkecuali. Tapi akhirnya cuma berapa yang benar-benar menjadi murid Kristus, yang benar-benar menerima, yang berlatar belakang orang Yahudi atau orang Israel, cuma berapa? 12 yang benar-benar serius, yang dipakai dengan dahsyat. Dari mereka lah lahir orang-orang percaya, baik dari golongan Yahudi maupun bukan, sampai kepada bangsa-bangsa. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau hari ini sudah jelas-jelas Tuhan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita, sudah jelas-jelas Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, saya mau katakan jangan banyak alasan. Sama-sama bilang jangan banyak alasan. Ketika yang pertama tadi termasuk Tuhan membentuk kita jadi pribadi yang rendah hati, jangan banyak alasan. Ketika Tuhan tadi membentuk kita jadi orang yang berbelas kasih kepada orang lemah, jangan banyak alasan. Termasuk ketika Tuhan sudah menyatakan isi hatinya, kehadirannya dalam hidup kita, jangan banyak alasan.
Bapak Ibu Saudara, memang kesempatan akan selalu ada. Saya percaya kesempatan akan selalu ada karena ini zamannya kasih karunia, Pak. Akan selalu ada kesempatan, namun belum tentu ada jika dilewatkan terlalu lama. Mana ayatnya yang barusan tadi kita baca? Diajak, diundang, ditolak, banyak alasan terlalu lama. Ditinggal Bapak Ibu, dicari orang lain. Jangan heran kalau ada orang Kristen kok bertahun-tahun. Kok hidupnya begitu ya? Nggak dipakai Tuhan ya, nggak ada perubahan ya. Terlalu banyak alasan Bapak Ibu, terlalu banyak menolak. Akhirnya siapa? Misalnya di dalam komunitas Kristen. Akhirnya bukan kita yang dibentuk Tuhan. Akhirnya orang lain yang dipakai Tuhan. Nah itu kan sangat disayangkan. Tapi saya percaya komunitas di tempat ini nggak banyak alasan. Tadi hujan tuh di luar, tetap hadir. Amin. Iya. Nggak terlalu banyak, nggak soal. Yang penting Tuhan hadir. Amin. Itu ciri kita nggak terlalu banyak alasan. Termasuk bangun pagi 4:30 yang ikut di prayer every morning masih banyak alasan. Wah, enggak lah ya. Saya lihat bagaimana sudah banyak yang mengikuti ibadah doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyesal melewati kesempatan yang Tuhan berikan. Satu lagu yang diciptakan oleh seorang yang mengalami peristiwa yang miris, membuat hati miris ketika anaknya kecelakaan. Anaknya masih muda, laki-laki, kecelakaan naik motor. Dari peristiwa itu Bapak Ibu, dia ciptakan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita nyanyikan lagu itu ya dalam penyesalan sebenarnya. Tapi seharusnya kita belajar dari peristiwa-peristiwa seperti itu. So, kalau meninggal dalam keadaan Tuhan sering menyatakan isi hatinya lalu ditolak, banyak alasan, aduh sayang sekali. Mumpung Bapak Ibu Saudara ini banyak kesempatan. Nyanyi lagu itu ketika apa? Ketika Tuhan bicara sama kita, Tuhan bentuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Aku mau Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang mau katakan amin. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa konsekuensi kita jadi orang Kristen, mau tidak mau, suka tidak suka, ini kenyataan, ini realita yang harus kita alami. Kita pasti dibentuk oleh Tuhan, tapi percaya Bapak Ibu, dibentuk oleh Tuhan itu indah. Kenapa? Lihat tadi, orang yang dibentuk jadi rendah hati, dia ditinggikan. Orang yang dibentuk jadi berbelas kasih kepada orang lemah, dikatakan oleh firman Tuhan apa? Dia berbahagia. Termasuk orang yang dibentuk untuk tidak jadi banyak alasan, Bapak Ibu. Dia akan menikmati perjamuan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga satu hari nanti. Jadi ini pesan firman Tuhan bagi kita semua ketika pulang dari tempat ini, melalui peristiwa, melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita dibentuk. Jangan lari Bapak Ibu. Karena di balik pembentukan itu ada satu keindahan yang luar biasa.